Barusan hujan, ini sudah terang lagi. Cuaca nggak menentu. Dan masuki pancaroba kayaknya ini teman-teman. Ya mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan ya ketika masa musim pancaroba tiba. Sehat, dijauhkan, diselamatkan dari mara bahaya, dan juga diselamatkan dari penyakit-penyakit yang datang, wabah maupun pagebluk. Nah, bicara pagebluk itu, pagebluk ini sebetulnya sudah ada sejak zaman dulu. Bahkan zaman-zaman abad lalu itu sudah siklus ya, 100 tahunan sudah ada. Bahkan di zaman Mataram, di era Sultan Agung pun itu ada pagebluk teman-teman. Wabah yang memang benar-benar menjangkit seluruh masyarakat Mataram waktu itu. Pada masa pemerintahan Prabu Hanyokrokusumo atau Sultan Agung. Maka dengan adanya pagebluk tersebut, antara agama dan juga kebudayaan ini saling melebur, artinya tidak terpisahkan. Sehingga beberapa ritual-ritual tertentu seperti kejawen dan juga agama Islam, karena Mataram ini kan kental, Mataram Islam ya, itu kental dengan keislamannya, itu saling berjalan beriringan. Contohnya saja ketika Sultan ya Hanyokrokusumo itu mengibarkan bendera yang ada tombak yang dinamakan dengan tombak Kiai Pagebluk waktu itu untuk menepis, menyingkirkan pagebluk waktu itu. Dan juga ada pusaka Tunggul Wulung, itu juga identik dengan upaya untuk menyingkirkan sebuah pagebluk. Saya kira itu bincang-bincang kita. Dan di depan Anda ini ada dua bilah pusaka, yang satunya tombak, yang satunya keris. Tombaknya ini berasal dari seberang sana teman-teman, luar Pulau Jawa. Sudah disandangi ya, scan. Ini merupakan tombak yang, biar tidak penasaran langsung buka ya. Wow, tombaknya ini termasuk tombak yang sangat tua, berasal dari Palembang. Termasuk temuan ya. Namun memang Palembang itu termasuk produksinya betul-betul kuat secara kualitas besi teman-teman. Secara kualitas besi. Dalam pengalaman saya memang sebagian besar, meskipun itu temuan sungai maupun temuan darat, kalau pusaka-pusaka berasal dari Palembang itu kenapa kok kuat banget gitu kan. Kandungan bajanya itu lebih dominan saya kira daripada kandungan besi aji. Ciri khas daripada tombak Palembang itu cenderung lebih panjang daripada tombak-tombak pada biasanya. Dibandingkan dengan tombak Jawa misalkan, itu cenderung lebih panjang secara wilahnya. Ada yang metuk juga, namun kebetulan ini tidak ada metuknya, entah sudah ucul atau gimana. Biasanya kalau ucul itu dijadikan jimat metuknya itu teman. Ini perkiraan ada pamornya, tetap ada pamornya, pamor pendaringan kebak saya kira. Namun kalau diwarangi dibandingkan dengan kondisi seperti ini, kalau saya sih memilih kondisi seperti ini, lebih estetik teman-teman. Di lain sisi dikatakan kalau diwarangi katanya tuahnya hilang, ada yang kata seperti itu ya, wallahu a'lam ya. Namun kalau saya perhatikan ketika melihat keris tua, saya lebih senang memang kondisi keris atau pusaka tersebut dalam keadaan tidak diwarangi.
Oke teman-teman, yang satunya adalah pusaka gonjonya gonjo wilut. Kalau diperhatikan ya, warangganya ini warangga Gayaman Ngejogjakarta, bentuknya bunton. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Oke, ngemut emas Nogo Siluman Luk 5, gonjonya gonjo wilut. Berasal dari Mataram Sultan Agung kalau perkiraan saya. Ada yang mengatakan si Majapahit peralihan ke Mataram, ada yang mengatakan seperti itu. Namun kalau saya sih lebih ke Mataram Sultan Agung, yang garapnya cukup detail ya. Kalau bicara empu siapa pembuatnya, saya pun tidak tahu teman-teman. Kalau lingkaran dari empu keraton Mataram ya Sultan Agung, saya kira masih ada empu keturunan dari empu Supo Mandrangi juga, dan empu Ki Supo, keturunan dan keturunannya teman, generasi selanjutnya. Nah, bicara Nogo Siluman, apa perbedaan dengan Nogo Sosro dan juga Nogo Sabto misalkan? Kalau Nogo Sabto itu kan Luk 7, Sabto pitulungan. Nogo Siluman ini cenderung memang siapa saja yang punya Nogo Siluman. Pangeran Diponegoro punya Nogo Siluman, Sultan Agung punya Nogo Siluman ya. Dan ada yang mengatakan kerisnya Gajah Mada juga Nogo Siluman. Lain kalau kerisnya ya siapa, Hayam Wuruk ya, lain lagi empu gandring namanya. Saya kira ini sangat eksotis teman-teman, meskipun panjangnya sudah 34 cm, mendekati 4 gram, namun masih panjang lah, ini kondisinya normal ya. Ya dimaklumi karena memang kondisinya sudah dimakan oleh usia, setidaknya masih utuh teman-teman Nogo Siluman ini. Pamornya pamor ngulit semongko, mantap lah. Terima kasih sahabatku sekalian, mudah-mudahan bincang kali ini menambah referensi mempertosan aja di Nusantara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya merdeka.